manusia itu senang mengambil jalan singkat, tapi bukan meminta pada Allah. sama Allah. Apa kesibukan kami ya ini beribadah. Nah, kejadian 29 gimana sih Om? 29 Juli kemarin. Anak kecil Kena yang rambutnya ditarik, Masya dibanting Allah. sana sini, matanya dicolok, Masya Allah. ada yang tangannya diputusin dulu. Masya Allah. Iya, 1, 2, 3. Ayo. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama kami di Keluarga Tauhid. Episode kali ini kita mau berbincang sama yang dulunya ketemu di gunung. Siapa ya? Om B. Oh, Mas B. Iya. Si Om B. Jadi dia itu dulu penguasa gunung ya? Iya. Ya kita kan lagi jalan-jalan ya. Iya, kita lagi jalan-jalan Ke Sukabumi. Apa namanya? Ya jembatan gantung itulah. Suspension Bridge kalau nggak salah ya. Iya, suspension bridge. Pas pulang tiba-tiba dia ngikut. Kita nggak tahu. Oh, langsung ikut juga. Yang pas sholat kan. Oh iya, itu goyang-goyang. Jadi musola itu kayak dari gempa. kayu, kayak panggung gitu. Terus tiba-tiba pas lagi sholat tuh kayak goyang gitu. Sholat asar kok. Iya. Iya, sholat Asar, asar. ya. Jadi di tengah-tengahnya itu ada kayak tempat food court gitu, tapi food courtnya alami gitu. Terus gitu ada musolanya. Musola kayak gazebo. Oh, kayak gazebo, sholat di situ. Lantainya kayu. Lantainya kayu. Terus tiba-tiba pas lagi sholat kayak goyang-goyang gitu ya. Coba aja sih, ternyata ada yang mau kenalan. Itulah si Om B. Yaudah, kita tanya aja ya. Om B dulu kayak gimana? Ya itu bagian dari keluarga kita sekarang. Om B panggil. Bismillahirrahmanirrahim. Walahum masakana fil laili wan nahari wa huwas samiul alim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini dia. Ceritain dong, dulu ketemunya gimana? Ya awalnya sih tertarik karena ada aroma nggak wangi yang beda dari ibu. Jadi makanya saya mengikuti. Ada kekuatan apa sih? Punya apa sih gitu? Saya pengen tahu dari mana asal kekuatannya gitu. Kok bisa? Kita seperti terhipnotis gitu, Pak. Karena baunya itu harum. Jadi saya itu udah sekitar ya di atas 1500 tahun lah ada di gunung itu. Di kawasan Gunung Gede kan? Ya, anak buah saya banyak. Dan banyak juga yang mau minta pertolongan kepada saya. Bertapa, terus kayak gitu. Apalah, kirim apalah, ngasih apa gitu biar saya mau menolong dia. Entah itu permasalahan asmara lah, permasalahan mau naik jabatan lah, mau biar orang tertarik sama dia, biar orang kasihan sama dia, terus untuk menambah harta juga pastinya kan. Jadi orang pada manusia itu senang mengambil jalan singkat, tapi bukan meminta pada Allah. Sama Allah. Terus dibantu Om dulu? Ya, saya sebenarnya males ya. Saya nggak suka ngeladenin yang seperti itu gitu. Makanya kadang-kadang saya kerjain aja. Gitu.
Jadi gimana Om? Ya kerjain aja, misalnya dia ada yang lagi betapa, kita gangguin aja pakai suara macan di kuping, wow. Nah itu ada yang muncul poci lah, Iya. gitu kan. Iya. Sama ini anak buah. Iya. Hmm, saya nggak suka gitu. Sebenarnya itu pilihan dari jini masing-masing. Iya. Kalau saya nggak suka orang meminta seperti itu pada saya. Saya pengen tuh daerah saya itu bersih. Nggak ada yang seperti itu. Tapi ada aja manusia yang datang Padahal untuk kan dulu meminta kafir Om. pertolongan. Iya, tapi Tapi saya nggak nggak suka suka. yang kayak gitu-gitu. Siapa? Walaupun saya cari makan, saya cari makan sendiri. Kita cari makan sendiri. Gitu. Tapi tetap pakai bangkai, Iya, pakai kita tetap hewan, senangnya tapi bangka. bukan tumbal ya. Bukan. Saya ada di sebelah utara dari jembatan itu. Jadi gunung yang ada di utara deketnya situ. Berarti kita nyebrang apa gimana? Hmm, Nyebrang itu yang ke jembatan. arah apa? Arah apa sih? Air terjun ya? Iya, ada. Oh, iya, iya, iya. Itu kenapa ya pas kita sholat kok goyang-goyang? Sholat asar. Kenapa itu Om? Udah lah ya. Itu dikerjain. Nggak dikerjain biar maksudnya takut nggak nih apa gimana Oh gitu. gitu. Padahal mah kita cuek aja. Ya gitu sih. Masya Dan Allah. saya sekarang berempat satu tim. Kita Empat, punya tim wayang nih namanya nih. Tim empat wayang. sekawan. Saya terus ada lagi yang namanya A, D, Hmm, hmm. D itu kan saudara Om ya? iya D, Bukan. D sama siapa sih? B. Oh B iya. D sama B itu saudara. D B A. Wah Om deh B. Ya tampang kita ya kayak ini, kayak kayak wayang gitu, wayang-wayangan. Cuma tetap menutup aurat ya. Iya, iya. Kayak wayang orang gitu lah ya. Terus ya alhamdulillah sekarang kami bersaudara di sini. Alhamdulillah. Dan saya sudah diajak ke sana, ke tanah tanah. Nah itu rahasia Om. Ya, rahasia. Saya tidak bisa bilang. Ya, nggak boleh. Jadi saya semakin yakin, keyakinan saya kepada Allah itu semakin Dapat kuat. undangan ke Sebuah seseorang. keyakinan saya kepada Allah itu semakin kuat. Alhamdulillah. Dan saya yakin Dia akan mengampuni Dosa-dosa. dosa-dosa Amin. kami dan semoga Amin ya kita Allah. semua dimasukkan ke dalam jannahnya. Amin. Terus waktu itu nanya apa sih? Kan waktu pulang kan di mobil tuh ya. Hmm. Apa? Apa nanya apa saya? Kenapa darah diharamkan, bangkai diharamkan? Oh nggak salah. Apa sih? Itu yang satu. Yang pas Om sebelum mau masuk Islam itu nanya apa ya? Kenapa diharamkan itu? Iya, Kita nggak boleh makan bangkai sama darah kalau nggak iya, salah. Biasanya saya jelasin pakai ayat Al-Maidah ayat 3 iya. ya. Ya bersyukur, udah tahu Hmm. kenapa. Saya juga kaget tuh kalau misalkan Om juga apa yang minta tolong itu dikerjain. Padahal kan kafir. Ternyata yang kafir itu belum tentu ya istilahnya bersekutu ya sama manusia ya. Maksudnya musyrik lah istilahnya. Ya Kita kami punya dunia kami sendiri. iya, iya. Dan kami nggak mau diusik. Intinya Om jaga jaga alam di sana ya. Ya, dan saya juga emang nggak suka. Waktu itu nggak suka. Masih terlalu berinteraksi sama manusia gitu. Oh gitu. Saya punya kerajaan sendiri. Iya. Terus Sekarang ya, apa kesibukan kami ya ini beribadah karena tujuan kita diciptakan itu kan nggak lain dan bukan itu kan apa wa ma diciptakan, khalaqta iya, jin dan manusia itu diciptakan untuk beribadah itu wa ma utamanya. khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Hanya beribadah sama Allah. Jadi apa mengejar yang dulu-dulu. Saya pengen sebelum
sesudah meninggal nanti ya pasti kita semua tuh pasti ada saatnya Mati. berpulang Iya. ke Allah. Semua yang hidup pasti mati. Saya mau dalam keadaan iman saya. Amin. Iman saya kuat dan Allah sudah mengampuni dosa-dosa saya. Amin ya Allah. Iya. Dan amal ibadah saya cukup untuk kesana. Itu aja. Sekarang Om sama 4 sekawan tugasnya bertahan ya Om. Iya. Dan Menghadapi kami juga serangan. melatih sedikit-sedikit lah apa yang sudah pernah kami pelajari. Terus nikmat apa Om yang diterima setelah masuk Islam Om? Ya nikmat sekali, nikmat punya saudara banyak, ramai sekali. Terus juga makan juga enak. Alhamdulillah. Ibu masakannya begini. Tadi enak Kak? Enak Pak. Asam manis. Manis. Alhamdulillah. Tampangnya nggak meyakinkan, tapi begitu dirasain ya. Emang begitu ya? Iya. Beda-beda ya tiap hari ya. Ada aja. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Berarti nikmat berkeluarga kayak keluarga ya jadinya. Berkeluarga, jadi saudara semuanya. Tambah banyak. Nggak nyangka ya, saudaranya jadi banyak banget ya. Iya. Alhamdulillah. Terus apa bedanya yang sebelum dilatih di sana sama di sini? Apa perbedaan yang Om rasain? Apanya? Sebelum Om dilatih di sana sama setelah Om dilatih di sini? Ya, apa ya? Sebelum dilatih sama Kalau sesudah sekarang dilatih. lebih ini ya, emosinya lebih Kontrol. Kamu ini makhluk pemarah. Iya, saya tahu. Kamu ini dan terbuatnya dari api. Iya, jadi gampang sekali panas. Emosi. Jadi begini rasanya lebih tenang, pasrah. Tapi kita bertahan dan meredam emosi buat apa? Pengennya sih itu yang kita lawan tuh pengennya sih tobat. Ya. Cuma kadang-kadang ngeselin gitu ya mukanya sama kata-katanya. Ya udah langsung coblos. Asyaallah. Makanya kadang-kadang kan saya yang tarik kan. Udah nggak usah berantem, mendingan jadi saudara. Tapi ya itulah. Nah, kejadian 29 gimana sih Om? 29 Juli kemarin. Itu setelah subuh ya? Apa sebelum subuh mereka udah datang? Iya, mereka udah siap-siap sebenarnya. Artinya gimana ya, kita kan ini terus ya. Nah. Maksudnya siaga terus. Iya, waspada. Cuma ada saatnya yaudah deh kita sholat subuh barengan. Nah. Terus pas juga pas nggak nanya kan. Iya. Saya nanya. Iya, biasanya habis sholat subuh saya nanya tuh. Udah mulai ada serangan-serangan. Terus kirain kita kan cuma ya udahlah gitu kan. Nah. Yaudah nggak apa-apa sambil ditinggal sholat subuh. Nggak tahu ya. Bawa pelur. Bawa pelur. Iya. Di sisi saya juga kena kan? Saya berlima jadinya sama ibu. Tahu nggak? Oh, ibu ke atas. Tapi ibu kan ke tarik juga. Iya, itu kan pas pada posisi saat ini, iya kita lagi tempur gitu di atas. Jadi ibu ketarik ke sana. Ketarik sukmanya. Tarik ke sana. Kita nggak tahu dari mana kan, bingung kan. Kemana. Terus saya juga kelamaan ya. Iya, kelamaan. Terus mau gimana manggilnya, biasanya kan bisa dipanggil kan. 1 jaman berarti. Lebih kan lah. Kan dari sini ke sana kan 1 jam. Lebih lah pokoknya. Emang setelah sholat subuh langsung tarik? Oh gitu. Oh iya pas dia mandi ya. Iya benar. Dan kita nggak ditanya-tanya, jadinya mau manggil ibu lagi kayak gimana, nggak tahu caranya. Kita mau ngejar di sini. Kita mau ngejar di sini. Kan ibu? Iya, dan kita mau ngejar di sini tuh lagi genting gitu, jadi nggak bisa ngejar. Ya udah deh. Ya udahlah. Ntar lagi. Kita semua salah lah. Mau ngejar juga
aduh gimana nih si Jeko ngejar sendirian juga nggak bisa dia. Karena dia terlalu kuat gitu kan. Iya, dia panglima sih. Panglima. Panglima Gojek. Jadi setiap kita mau ngejar ada lagi. Iya. Aduh, udah pasrah aja Bertubi-tubi udah. ya. Lumayan Untungnya ada 12 panglima kalau nggak salah. Untungnya ada itu. Kalau 12 panglima berarti satu yang ngirim 2 panglima, berarti 6. Ya, rata-rata. 6 yang ngirim Jadi kan? kayaknya sepertinya sih dari sana ditahan dulu. Iya, Barengan nih. makanya dari kemarin-kemarin kan nggak ada, taunya banyak. Dan di sisi saya ya itu ibu yang nggak ada kemarin, sampai minta tolong kan sama temen, gotong. Ya saya sih nggak, ya itulah udah takdir lah ya, udah takdir Yang kita. pingsan kemarin ya. Mau pingsan, baju saya robek. Masya Allah. Dan saya nggak tahu itu bentuknya apa, Lumayan kelemahannya di banyak mana. gitu yang dari sisi kita yang meninggal lumayan banyak. Iya 2000-an ya, 2500 kan. 2.500-an. Yang nyerang 7000 ya. Dan baru keisi energinya gitu kan. Ya. Apa sih? Begitulah. Ya satu suro. Ya ada itu buat pelajaran lah buat kita ya. Masya Allah. Jadi saya juga harus benar-benar waspada setiap saat jatuhnya. Iya, jangan didiemin lama-lama. Ngeri. Iya di sisi kalian kena, di sisi saya juga kena. Ngeri. Didiemin lama-lama makin ini Makin yang jadi di switchnya sama dia juga. Ada yang itu nyata. itu Karena saya juga ngalamin. Anak-anak kecil. Kena juga. Aduh. Iya. Ada yang rambutnya ditarik, dibanting sana sini, matanya dicolok. Masya Allah. Ada yang tangannya diputusin dulu. Masya Allah. Pokoknya. Ya saya nggak bisa ngeliat ya, cuman ya dengar dari cerita ini ya itu udah zolim banget, sadis lah kalau di dunia kita bisa dibilang. Makanya Amir kita agak shock gitu dia. Iya, makanya dia nggak tahu nangis. Dia kan. Insya Allah syahid, insya Allah. Yusuf. Karena saya tahu keislaman kalian kayak gimana. Insya Allah. Si Yusuf yang marah. Nah iya yang kemarin itu sempat kita wawancarain di mobil, yang sempat punya momongan, Masya Allah, yang ular besar, dulunya sosok ular besar, sekarang udah nggak ada. Insya Allah syahid. Amin amin ya Allah. Nah. Jujur ya Om, ingat yang kemarin itu saya sedih Om. Bener saya sedih. Jadi kayak istilahnya kita dipecah belah, itu yang saya sedih. Sampai Habib marah, kok bisa begini. Bang Leman sedih, saya juga ikut sedih sebenarnya. Kok dipecah belah gini? Wah ternyata ini nih Panglima Gojeknya nih. Ya udah. Saya sadar kalau itu kita semua salah. Saya salah, yang lain juga salah. Makanya saya pikir nggak ada yang benar, yang benar cuma Allah. Ini takdir Allah. Makanya kita harus terima ujian inilah semuanya. Alhamdulillah. Ya Om, pesan-pesan tuh buat manusia dah. Buat manusia mah yang masih apa istilahnya di jalan yang salah, terus ataupun udah ngerasa bener di jalannya gitu ya, tapi yang diambil jalannya itu jalan syirik, itu udah tinggalkan sebelum sangkakala, sebelum perang itu mulai gitu. Ayo tobat dengan sebenar-benarnya taubat, dan tidak akan kembali, dan berjanji tidak akan kembali ke jalan itu lagi. Dan hijrah langsung. Hijrah. Hijrahnya langsung, jangan proses. Iya. Nggak ada proses-proses. Namanya berubah langsung. Harus dipaksakan ya.
Bukan dibiasakan, harus dipaksakan. Dipaksakan. Ibadah yang dipaksakan. Berubahnya harus dipaksakan, jadi Mm-mm. biasakan. Untuk jin yang masih kafir, Kafir. ya mudah-mudahan dapat hidayah, itu aja. Amin, amin ya Allah. Mudah-mudahan dapat hidayah. Ya. Amin ya. Terus kita bisa berkumpul jadi saudara. Amin ya Allah. Ya, itu aja Kak. Ibu capek banget ini. Siap-siap nanti kita ke insya Allah Jumat kita jalan ke Curug Langit. Tuh bocah pada ikut. Enggak dulu lah, Nggak dulu. enggak dulu. Lagi pada sakit itu. Iya, maksudnya pada sakit. Bukan, kalau ditinggal nggak apa-apa itu. Iya, makanya enggak dulu. Kita lihat dulu sampai dia ini Kalau pulih. kalau nginep kan ditinggal kasihan juga tuh. Kalau ada apa-apa muntah apa kan Iya, iya. si aki-aki di bawah nggak bisa. Makanya kita lihat dulu perkembangan. Saya bilang kan insya Allah nih. Insya Allah hari Jumat kalau Allah izinkan kita ke Curug Langit. Gitu aja. Jadi clear area dulu di sana. Nah, biasa. Ya dah gitu aja ya Om. Makasih atas penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Kenapa capek? Lumayan Ngantuk ya? energinya hari ini. Ya udah, kita akhiri aja ya. Jangan lupa pesan-pesannya apa? Tetap Tetap istiqomah. istiqomah. Kafah. Jalankan Islam dengan kafah dan Tauhidnya jangan sampai kendor. tauhidnya jangan kendor. Ya udah, kita tutup dengan salam. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.